Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hikmah Ramadhani dengan NIM S1S1200006. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript. Yang pertama itu JavaScript event. JavaScript event dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan pengguna. Beberapa contoh peristiwa HTML yaitu halaman web HTML telah selesai dimuat, bidang input HTML telah diubah, tombol HTML telah diklik. HTML memungkinkan atribut event handler dengan kode JavaScript untuk ditambahkan ke elemen HTML. Contoh, langsung saja buka contoh yang ada di Waitress School. Jika kita mengklik ke Type News, maka akan memunculkan waktu saat ini. Pada programnya itu menggunakan atribut onClick dan menggunakan tipe data date. Di sini ada beberapa event HTML yang umum, yaitu yang pertama onChange, itu elemen HTML telah diubah. OnClick, pengguna mengklik elemen HTML. OnMouseOver, pengguna menggerakkan mouse di atas elemen HTML. OnMouseOut, pengguna memindahkan mouse dari elemen HTML. OnKeyDown, pengguna menekan tombol keyboard. Dan OnLoad, browser telah selesai memuat halaman. Yang selanjutnya itu JavaScript string. JavaScript string digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String JavaScript adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam tanda kutip. Contohnya di sini itu menggunakan tanda kutip 2. Kita juga dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Yang berikutnya yaitu JavaScript string method. Metode string membantu kita bekerja dengan string. Metode dan properti string. Nilai primitif seperti join-get yang dapat memiliki properti atau metode karena bukan objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif, karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Di sini string length. Length property mengembalikan panjang string. Sini ada 3 metode untuk mengekstrak bagian dari string. Yang pertama yaitu slice. The slice method. Slice mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Metode ini mengambil 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir termasuk. Contoh, ini memotong sebagian string dari posisi 7 ke posisi 12. Contohnya yaitu sini kita masukkan apple, banana, dan kiwi. Terus pada slice-nya kita masukkan 7 dan 13. Maka yang apple dan kiwinya tidak akan ditampilkan, melainkan hanya menampilkan banana saja.
Jika parameter negatif, posisi dihitung dari akhir string. Contoh ini memotong sebagian string dari posisi -12 ke posisi -6. Selanjutnya, JavaScript string search. Sini ada beberapa metode JavaScript untuk mencari string. Yang pertama itu string index of. String index of ini metode mengembalikan indeks posisi yang first terjadinya teks ditentukan dalam string. Contohnya itu sini, please kita masukkan please locate where locate occurs, maka tampilannya akan di sini 7 yang menampilkan dari data yang kita minta. Index of. Kelas index of metode mengembalikan indeks dari terakhir terjadinya teks ditentukan dalam string. Kelas index of metode pencarian mundur dari akhir ke awal. String search. The search metode pencarian string untuk nilai tertentu dan kembali posisi pertandingan. Selanjutnya, JavaScript number. JavaScript hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Contohnya di sini yaitu 3,14. Ini merupakan angka yang menggunakan desimal, dan di sini 3 yaitu angka yang tidak menggunakan desimal. Bilangan ekstra besar atau ekstra kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah atau eksponen. Contohnya yaitu, jika kita menulis 1, 2, 3, 5, maka hasilnya yaitu akan menghasilkan angka dengan tidak menggunakan desimal. Kemudian jika memakai 1, 2, 3, minus 5, maka angkanya akan muncul dengan menggunakan desimal. Tidak seperti banyak bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak mendefinisikan berbagai jenis angka, seperti bilangan bulat, pendek, panjang, floating point, dan lain-lain. Nomor JavaScript selalu disimpan sebagai nomor floating point presisi ganda, mengikuti standar internasional IEEE 754. Format ini menyimpan angka dalam 64 bit, di mana angka pecahan disimpan dalam bit 0 hingga 51. Eksponen dalam bit 52 hingga 62 dan bit masuk 63. Selanjutnya yaitu JavaScript number method. Metode angka membantu kita bekerja dengan angka. Metode dan properti angka. Nilai primitif seperti 3,14 atau 2014 tidak boleh memiliki properti dan metode karena bukan objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif. Karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Metode toString metode. ToString metode mengembalikan nomor sebagai string. Semua metode angka dapat digunakan pada semua jenis angka, literal, variabel, atau ekspresi. Contoh programnya itu seperti ini. Kemudian toExponential metode. toExponential mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan dan ditulis menggunakan notasi eksponensial. Parameter mendefinisikan jumlah karakter di belakang titik desimal.
To the fix metode. To fix mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan jumlah desimal yang ditentukan. To the present metode. To the present mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. The value of metode yaitu mengembalikan angka sebagai angka. Dalam JavaScript, angka dapat berupa nilai primitif, type of number atau object, type of object. The value of metode yang digunakan secara internal dalam JavaScript untuk mengkonversi jumlah objek untuk nilai primitif. Selanjutnya itu JavaScript Array. JavaScript Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Ini itu akan masukkan sub, Volvo, dan BMW, maka hasilnya akan seperti ini. Tapi itu array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika kita memiliki daftar item, misalnya daftar nama, mobil, misalnya menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Contohnya itu begini. Contoh programnya itu seperti ini. Baiklah, selanjutnya itu JavaScript Array Method. JavaScript Array Method mengkonversi array menjadi string nilai array dipisahkan koma. Contoh programnya itu ada ini. Kita masukkan banana, orange, apple, mango. Tampilannya itu akan menggunakan koma, tidak seperti contoh array yang sebelumnya yang tidak memakai koma. The join method juga bergabung semua elemen array menjadi string, berperilaku seperti toString, tetapi selain itu kita dapat menentukan pemisah. Add tak bekerja dengan array mudah untuk menghapus elemen dan menambahkan elemen baru. Popping item keluar dari sebuah array atau mendorong item dalam array. Selanjutnya JavaScript Array Sort. JavaScript sorting array yaitu sort metode macam array abjad. Contohnya seperti berikut. Membalikan array. The reverse method membalikan elemen dalam array. Dapat menggunakannya untuk mengurutkan array dalam urutan menurun. Sortir numerik. Secara default sort fungsi mengurutkan nilai sebagai strings. Ini bekerja dengan baik untuk string apple datang sebelum banana. Namun jika angka diurutkan sebagai string 25 lebih besar dari 100 karena 2 lebih besar dari 1. Karena itu, sort metode ini akan menghasilkan hasil yang salah saat mengurutkan angka. Kita dapat memperbaikinya dengan menyediakan fungsi compare. Kemudian fungsi bandingkan. Tujuan dari fungsi bandingkan adalah untuk menentukan pengurutan alternatif. Fungsi bandingkan harus mengembalikan nilai negatif 0
atau positif bergantung pada argumen. Saat sort fungsi membandingkan dua nilai, fungsi tersebut mengirimkan nilai ke fungsi perbandingan dan mengurutkan nilai menurut nilai yang dikembalikan, negatif, 0, positif. Selanjutnya itu JavaScript Array Iteration. Metode iterasi array beroperasi pada sistem array. Array for each. The for each metode panggilan fungsi callback sekali untuk setiap elemen array. Contoh programnya itu seperti ini. Perhatikan bahwa fungsi membutuhkan 3 argumen, yaitu nilai barang, indeksi barang, dan array itu sendiri. Array map. The map metode menciptakan array baru dengan melakukan fungsi pada tiap elemen array. The map metode tidak menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai. The map metode tidak mengubah array asli. Array filter. The filter metode menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati tes. Contoh ini membuat array baru dari elemen dengan nilai terbesar dari 18. Contoh programnya seperti ini. Array kurangi. The reduce metode menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi ke nilai tunggal. The reduce metode bekerja dari kiri ke kanan dalam array. Selanjutnya itu JavaScript Array Cons. JavaScript Array Cons. Pada tahun 2015, JavaScript memperkenalkan kata kunci baru yang penting. Cons sudah menjadi praktik umum untuk mendeklarasikan array menggunakan cons. Contoh programnya itu seperti ini. Cannot be renamed. Array yang dideklarasikan dengan cons tidak dapat dipindahkan. Array bukan konstanta. Kata cons kuncinya sedikit menyesatkan. Itu tidak mendefinisikan array konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke array. Karena itu, kita masih dapat mengubah elemen array ke konstan. Elemen dapat ditugaskan kembali. Kita dapat mengubah elemen array konstan. Kata konstan kunci tidak didukung di Internet Explorer 10 atau yang lebih lama. Variabel JavaScript harus diberi nilai saat dideklarasikan. Artinya, array yang dideklarasikan dengan cons harus diinisialisasi saat dideklarasikan. Menggunakan cons tanpa menginisialisasi array adalah kesalahan sinteks. Array yang dideklarasikan dengan cons memiliki blok scope. Array yang dideklarasikan dalam blok tidak sama dengan array yang dideklarasikan di luar blok. Mendeklarasikan ulang array. Mendeklarasikan ulang array yang dideklarasikan dengan var yang diperbolehkan di mana saja dalam suatu program. Mendeklarasikan ulang array dengan cons dalam lingkup lain atau di blok lain diperbolehkan. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya.
Terima kasih.